cepetan lah. Kamu tuh buru-buru banget sih. Ya, aku udah kangen banget sama kamu. Ya ampun, aku beneran hamil. Jadi lebih baik sekarang kita pisah aja nih, Wak. Mila, kamu minum apaan sih? Minum ini kak, obat apa? Obat apa? Karena tidak ada yang bertanggung jawab, sehingga dia mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungan itu. Nah, ini dia nanti yang bakal tempat kamu kerja. Bu, ini kosannya gede banget. Mahal ya bu harganya? Enggak juga. Kamu bisa aja. Kalau dibandingin sama kos-kosan yang lain, sama aja, nggak beda jauh sih. Cuman di sini ada 30 orang. Wah, juga. Oh iya bu, saya mau nanya, nanti saya kerjanya gimana ya bu, peraturannya atau apa gitu? Nanti kamu dibantu sama Dira dan Jenny. Ya, di sini ada 3 lantai. Kamu di lantai bawah, Dira di lantai 2, dan Jenny di lantai 3. Dira, Jenny, sini. Nih, kenalin ini Nila, nanti yang bakal bantuin kamu kerja di sini. Halo, Nila. Dira. Nanti tolong kamu bantu Nila untuk penyesuaian kerja di sini ya. Kalau sehari-harinya palingan nyapu, ngepel, nyuci, itu aja sih. Kayak kerjaan di rumah seperti biasa. Satu kos-kosan itu ada campur kah atau berapa orang isinya? Campur. Banyak, Mbak. Kurang lebih 30-an. Ceritain deh gimana kamu bisa kerja bareng kami. Oh, ceritanya jadi gini. Kan aku habis lulus SMA, aku nggak punya biaya kan buat kuliah, dan akhirnya di kampung aku tuh di Kalimantan Barat, itu tuh ada pastur. Nah, pastur aku itu ngasih tahu katanya ada kerjaan di Jakarta buat jaga kos. Ya udah, makanya aku ke Jakarta ke sini. Ya udah, daripada aku kuliah nggak punya biaya maksain, ya akhirnya aku kerja aja, kan lumayan juga kan buat bantu keluarga. Amin. Semoga kamu betah ya kerja di sini bareng kita. Nih mie-nya yang nggak pedas. Neng. Nah, yang nggak pedas. Makasih ya bang. Iya. Jauh merantau dari kampung halaman di Kalimantan, Nila mulai menikmati pekerjaannya sebagai penjaga kos di Jakarta. Berparas elok dan gampang bergaul membuat Nila mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ada mbak penjaga kos yang baru. Boleh kenalan nggak? Eki. Oh iya, Nila. Mas, maaf ya mas, saya bawa ini kesiangan. Baju yang mau dicuci di mana ya mas? Oh, kalau masalah cucian baju ada di belakang dapur tuh. Ntar hati-hati ya nyucinya, pakai tangan loh. Awas lecet. Enggak kok. Tak cuma bekerja, keinginan Nila untuk bisa kuliah yang dianggapnya hanya mimpi ternyata menjadi kenyataan. Gimana kosan bulan ini? Semuanya lancar kan? Baik-baik aja semua? Iya bu, semuanya lancar kok. Terus anak-anak juga kalau misalnya kita mau beres-beres, nggak ada yang rese ya. Terus masalah uang kos, semua juga lancar? Oh iya, sebentar bu. Nih, Bu. Pokoknya semuanya lancar. Udah aku kumpulin kok bu dari anak-anak kelas. Oh iya, saya terima ya. Iya. Oh ya, Nila, kata pastur, kamu itu sebetulnya pengen kuliah. Tapi kamu nggak ada biaya, benar itu? Iya bu, emang sebenarnya mau kuliah, tapi kan mendingan kerja aja gitu buat bantu keluarga juga ya kan.
Kalau saya bantu biaya kuliah kamu gimana? Mau nggak? Mau aja. Bu, beneran Bu? Iyalah, beneran masa bohong. Sebetulnya sebelum kamu juga saya sempat nawarin ke Dira sama Jenny, cuman mereka menolak. Iya, kalau kita mah udah males kuliah kayak gitu. Bu, makasih banyak ya Bu ya. Sama sih. Jadi besok kuliah nih. Iyalah. Selamat ya. Ini makasih banget. Beberapa hari kemudian langsung disuruh daftar gitu. Saya juga nggak tahu sih alasan ibu kosnya ngapa ngulian saya gitu. Tapi kalau dari pengawasan Mbak sendiri bagaimana sih sikap dari yang ibu kosnya itu kepada Mbak selama ini? Dia baik, dia perhatian, dia peduli sama kami karyawannya. Hai. Hai. Nama kamu siapa? Kenalin, aku Nila. Panggil aja aku Irma. Kayaknya kita bakalan bareng-bareng terus deh selama 1 semester ini. Oh, berarti semoga kamu gak bosan aja sih ngeliat muka aku ya. Ya, mudah-mudahan ya. Iya. Belum datang ya? Belum, biasanya belum datang. Nih yang udah pulang kuliah tuh. Kamu tuh ya semenjak kuliah sambil kerja, pulang-pulang malah langsung tidur. Nggak ada sempatnya ngobrol sama kita-kita. Oh iya, maaf Kak. Bisa aku tuh tadi tugasnya banyak banget. Jadi capek banget deh. Besok kan kita libur. Mending kita ke taman. Iya, ide bagus tuh. Ngapain? Mata kalian siapa tahu ada cowok yang nyantol 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3 banyak banget. Bener besok nih? Besok. Ya udah deh, nggak apa-apa sekalian siapa tahu kan ngelepas penat biar nggak capek ya kan. Pergaulan Nila semakin luas, namun seiring makin luasnya bergaul, Nila pun makin bebas jalani pergaulannya. Makasih banget ya udah ngajakin kesini, jadi stresnya hilang gitu. Tenang aja, sama kita di sini kamu pasti bahagia. Iya. Apalagi di sini banyak cowok ganteng. Ya. Kamu Santi, ingat cowok kamu mau dikemanain tuh? Oh. Dari macam sial. Nah, udah, mendingan kita lari aja yuk. Siapa tahu dapet jodoh. Sama aja kalau gitu. Mau lari lagi nih? Capek banget. Istirahat dulu aja deh, capek banget nih. Pas 2:30 nih. Kamu nih lah payah banget nih. Ya udah deh, kamu istirahat dulu aja. Aku mau lanjut ya. Ya lanjut. Udah ya, bye. Kita juga nih kayaknya. Tahu nih, kita juga belum capek. Kita belum capek. Yaudah aku sini ya. Yaudah, dadah. Capek banget aku. Mereka pada kemana? Tuh, Udah lari lagi. kita nggak mau lari lagi. Istirahat aja. Istirahat dulu aja lah. Istirahat aja. Capek banget. Capek. Emang dingin aja Hai. tiba-tiba gitu sendiri. Ini mau di make upin juga. Sorry nih. Hai. Halo. Jeki. 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 Iya, aku dari tadi sih udah merhatiin kamu pas kamu lagi lari sama teman-teman kamu. Kebetulan duduknya di samping kita, jadi ya aku ngeberaniin diri aja buat kenalan sama kamu. Ada yang salah dari aku sama Oh. teman-teman? Enggak kok. Aku cuma mau kenalan aja sama kamu. Iya. Kapan-kapan aku boleh kan ngajak kamu jalan? Boleh kok kalau berempat. Hah? Jalan kan? Oh iya boleh, ya udah. Nanti aku juga bawa teman-teman aku deh. Iya, itu teman aku banyak. Boleh kali satu diangkut Ya. sini. Kalau gitu aku boleh nggak minta nomor handphone kamu? Boleh. Nomor rekening sekalian dong. Langsung kirim ya. Ya. Boleh. Boleh ya? Iya. Jadi mereka ini karena sama-sama orang Kalimantan Barat, kemudian statusnya juga sama-sama mahasiswa, pada saat keluar nongkrong bareng akhirnya ketemu dengan sesama perkumpulan dari Kalimantan Barat, ya, kenalan dan akhirnya pacaran.
tugas banyak banget, mana dosen ngomel mulu. Ya, itu kan pilihan kamu Nila, ya kan? Iya dong. Kan itu konsekuensi kalau kamu kuliah sambil kerja. Baru gitu aja udah nyerah. Siapa tuh? Halo Jack, ada apa ya? Halo, Nila. Maaf ya, jam segini aku nelfon kamu. Aku cuma lagi kangen aja sama kamu. Juga kita nggak ketemu. Ya, iya, udah lama juga ya nggak ketemu. Iya, kangen juga sih. Jack, besok kamu ada acara gitu nggak? Atau maksudnya sibuk gitu? Oh, besok aku kosong kok. Oh, ya udah, kita ini ya pergi keluar makan gitu. Ke kafe kek. Oh iya bisa. Ya udah besok kita ketemu di kafe ya. Iya, ya udah boleh sampai ketemu besok ya. Iya, dadah. Dadah. Buka. Oh ya, Jack, aku mau makasih banget sama kamu karena kamu udah mau diajak jalan malam-malam kayak gini. Kita kan jalanin hubungan sudah lama nih, ya kan? Kamu mau kan jalanin hubungan yang lebih serius lagi sama aku? Dan kamu beda. Aku menemukan kenyamanan. Permisi Mas, Mbak. Minumannya mau pesan apa ya? Masnya ganggu aja nih. Maaf. Saya pesan orange juice sama roti bakar aja deh. Orange Kamu juice, apa? roti bakar. Roti bakar deh yang pisang coklat. Oh, oke. Baik. Ditunggu ya. Iya. Oke. Oh iya. Ya? Sampai mana tadi aku? Sampai, oh ya. Jadi kamu bilang aku itu beda dan kamu mau serius sama aku. Itu. Kira-kira kamu mau gak? Iya, aku mau. Ya, karena aku memang sebenarnya selama ini juga serius sama kamu. Aku bersyukur banget. Ya udah, berarti setelah dari sini kamu mau kan mampir dulu ke asramaku. Setelah dari asramaku, aku langsung nganterin kamu pulang. Hai guys. Oh iya, sayang. Ini asrama aku. Maaf ya kalau berantakan. Nggak kayak kos-kosan kamu. Enggak kok, tapi orang-orangnya juga rapi kayak kamu gitu. Cie yang udah punya gandengan baru sambil lupa Fajar ulang tahun. Oh iya, Fajar ulang tahun. Aduh, maaf ya Zara, aku lupa. Tapi nanti aja aku ucapin selamat ulang tahun. Sayang, kita ke kamar apa aja biar ngobrol kemudian. Ya. Udah deh guys. Ya, Jack. Oke. Senang-senang aja, Jack. Sayang. Ya. Sini, kamu duduk sini. Nah. Ini dia kamar aku. Gimana? Oh iya. Tadi kan kamu bilang kamu mau sini. Berarti kamu siap kan? Kita ke tahap selanjutnya. Terus nggak masuk kamar? Ya udah terjadi kayak gitu. Terjadi itu. Itu berarti atas Kau dipaksa? suka sama suka. Iya. Di asrama dia. 2 kali aja sih sama dia. Tapi prosesnya gimana? Apa dia sama?
sama kayak sebelumnya. Ceritain aja ceritanya nih. Maksudnya? Urutannya apa? Dari mana kantor sekalian rumah gitu ya. Kosan. Iya, dari kosan jam 7 sama kayak tadi ditunggu dia di depan. Iya, lihat di telepon. Udah tuh saya berangkat sekitar jam 7 malam. Lucu banget sih mukanya. Dia kenapa ya? Kok bisa langsung suka sama aku gitu? Nila, kamu kenapa sih ketawa-tawa sendiri? Kamu gila ya? Cerita dong, kenapa sih? Enggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Jadi gini, ceritanya itu aku baru jadian gitu sama ada namanya Jeki. Terus kayaknya, orangnya tuh baik banget, terus ya kayaknya mudah-mudahan dia jodoh aku sih. Aku udah kangen banget sama kamu. Hasrat Nila dan Jeki makin liar tak terbendung. Mereka tak sadar telah melakukan hubungan seks di luar nikah yang bakal berujung masalah. Ini Jeki gimana sih? Di chat aja gak dibales, ngajak jalan gak pernah, nggak diangkat. Dia tahu gak sih kalau misalnya dia tuh berubah? Diangkat gak nih? Halo? Halo? Jack, kamu kenapa sih? Kayaknya sama aku agak berubah. Ngechat aku juga udah gak pernah, ngajak jalan aku gak pernah, nelfon aja sekarang juga susah banget. Kamu kenapa sih? Enggak kok, aku biasa aja. Perasaan kamu aja kali. Ya, aku cuma ngerasa aku bukan laki-laki yang tepat aja buat kamu. Jadi, lebih baik sekarang kita pisah aja nih, lah. Kenapa kamu baru bilang sekarang kalau misalnya kamu nggak tepat buat aku, coba? Udah ya, maafin aku nih, lah. Jack! Ninggalin kayak gini sih. Gimana coba? Nggak tahu juga sih masalahnya apa, tiba-tiba aja dia ngajak udahan gitu. Ya kapan ngajak udahan? Sekitar bulan 5. Bulan 5. Ya udah nggak lagi sama dia. Bilang apa gitu, bilang gitu aja. Udah kita udahan gitu. Gak ada alasan lain dari dia gitu. Sepertinya sih ada yang lain punya dia. Ada perempuan lain. Iya. Dia bilang gimana? Dia bilang gitu aja, udahan aja gitu. Nggak ada penjelasan. Terus kok marah? Ya saya heran kenapa kok tiba-tiba ngajak udahan tapi nggak ada alasannya gitu. Saya tanya tapi dia kayak menghindar gitu. Habis manis sepah dibuang, nasib Nila jadi merana. Bukan cuma sakit hati ditinggal pacar, Nila pun harus menanggung pedih seorang diri. Nila hamil di luar nikah. Capek banget harus nyuci kayak gini. Ini makin hari perut aku makin besar ya. Bagus kan? Mau lihat ini kan? Masa sih? Ini. Iya. Aku coba aja ya. Iya, aku coba. Mila, kamu kenapa sih ngomong sendiri? Enggak apa-apa. Biasa capek, tugas kampus tuh numpuk banget. Terus nyuci. Gitu. Kenapa kamu ngomong sendiri ya? Kamu lagi sakit ya? Kayaknya muka kamu pucat kayak gitu deh. Udah gitu kayaknya kelihatan perut kamu membesar deh.
Tapi yakin gak apa-apa? Nggak apa-apa kok, bener nggak apa-apa. Aduh, aku mau toilet dulu ya. Kalau kenapa-napa bilang kita ya, Beb. Iya, pasti ngomong kok, tenang aja. Liatin lagi deh. Ya ampun, aku beneran hamil. Halo, Jay, kamu harus tanggung jawab, Jay. Aku hamil juga anak kamu, Jay. Kamu jangan bohong ya, penipu kamu. Bisa aja kan kamu hamil bukan karena aku. Bisa aja kamu kemarin setelah putus sama aku, terus kamu main sama laki-laki lain. Kamu gak usah ngayal ya. Udah, jangan dipok lagi. Jay, aku hamil, Jay. Ini anak kamu, Jay. Jadi YVN mengatakan bahwa dia pada saat beberapa bulan setelah tidak mendapatkan menstruasi atau datang bulan, kemudian dia mengecek menggunakan tes kit atau tes pack kehamilan dan hasilnya ternyata dia positif hamil. Kemudian dia berusaha menghubungi mantan pacarnya untuk meminta pertanggungjawaban dari si mantan pacar ini. Tetapi si mantan pacar kemudian tidak mau mengakui bahwa itu adalah anak hasil perbuatan mereka berdua. Nggak apa-apa, cuma lagi nggak enak badan aja. Kamu kayak sama siapa aja sih? Jangan bohong. Kakak, akhir-akhir ini aku lihat perut kamu besar. Kamu hamil? Oh, enggak, kok hamil sih? Aku tuh lagi suka makan, lagi banyak banget makan, terus ngemil juga setiap malam. Jadi kayak gini gemuknya di perut terus di paha, gemuk semua sebenarnya. Kamu lagi suka makan apa sih? Aduh, banyak banget, tapi lagi lebih banyak nyemil sih. Ya udah, aku duluan ya. Oke. Dadah. Ya, hati-hati ya. Iya. Iya, ini kan buru-buru, sudah acara. Bu, ini uang kosannya berapa, Bu? Oh, lama dia habis ke belakang. Ini jumlahnya 30 orang nih. Iya, 30 orang kok, Bu, udah semuanya. Ya sudah, saya ambil ya. Saya permisi dulu ya. Ya, Bu. Buru-buru banget. Iya, Bu. Nila, coba kamu berdiri deh. Kenapa ya, Bu? Berdiri sebentar aja. Oh, Bu. Kamu gemukan ya? Iya, emang lagi gemukan, Bu. Saya kan lagi banyak makan, nyemil mulu juga malam. Terus baju saya juga saya belinya kegedean, ini XL. Kamu yakin tuh? Iya, bener kok, Bu. XL ini. Gede banget bajunya. Ya sudah, saya pamit ya. Iya, jadi ya, Bu. Permisi ya, Bu. Iya, Bu. Aduh, kenapa sih perutnya bolong kayak gini? Buburin aja ya jadi nih. Nila, kamu kenapa sih ngomong sendirian? Cerita dong sama kita. Tar dulu deh. Kok makin sini makin gemuk ya? Iya nggak sih? Beb, jangan-jangan kamu hamil ya, Beb? Perutnya makin... Wah, sih udah deh, kalau misalnya nggak tahu apa-apa diem aja. Kok marah sih? Kita kan cuma nanya. Tahu nih. Banget sih. Kamu lama-lama kok gak jelas sih, Beb? Marah-marah kayak gitu. Udah, biar aja. Kemarin kan saya searching di Google obat
nama obatnya, terus ada gambar keluar sekalian nomornya gitu. Saya tes nomornya, ternyata nomornya aktif. Terus saya tanyain, apakah ini benar dokter yang menjual obat penggugur? Dia bilang iya. Terus saya mencoba pesan. Saya pesannya kemarin hari Sabtu, nyampenya hari Senin. Pada saat nyampe sekitar jam 1, saya minum obatnya selang 3 jam. Setelah itu sampai jam 4, setelah itu jam 7. Pada saat pagi sekitar jam 10 pagi baru ada kontraksi. Kemudian setelah kontraksi apa yang Mbak lakukan? Yang saya lakukan, saya merasa sakit perutnya, mules-mules. Setelah beberapa menit kemudian saya masuk ke WC, mulai saat itulah janinnya keluar. Nila, kamu minum apaan sih? Minum ini Kak, obat apa? Obat apa? Obat radang. Beneran? Iya, obat radang. Bohong dosa ya? Iya bener, Jen, obat radang. Yaudah. Tunggu dulu. Kamu kenapa sih aneh kayak gini? Lagi gak enak badan kan gitu Kak. Iya, cerita dong kalau ada apa-apa. Bener Kak, aku bener-bener lagi gak enak badan, capek Kak. Oh gitu. Iya. Temenin aku ngobrol dulu yuk. Jen, udah aku mau curhat sebentar aja. Udah curhat. Mila. Mila. Tadi hamil. Setelah dia menggugurkan janin yang dikandungnya di dalam kamar mandi dan kemudian menggunting leher dari janin bayi tersebut sampai digunting lagi sampai ke perut, kemudian dia menutup ember yang di dalam kamar mandi tersebut dan dia beristirahat karena dia mengeluarkan darah cukup banyak. Sambil menunggu proses recovery, kemudian dari pemilik kosan datang. Kok mukanya pucat banget? Kamu lagi sakit? Enggak Bu. Waktu bulan lalu ibu lihat perut kamu tuh besar seperti orang hamil. Tapi kok sekarang? Mila, kamu jujur sama ibu. Kamu hamil ya? Iya Bu, kemarin saya memang hamil. Apa? Hamil?
merawat bayi itu sama-sama, Nila. Di mana janin itu sekarang? Ada di kamar mandi. Ayo kita lihat ke sana. Jadi yang bisa saya sampaikan pada rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi khususnya yang tinggal di kos-kosan, yang tidak tinggal dengan kedua orang tuanya, karena di wilayah hukum Polsek Tanjung Duren, di Tomang, Grogol, Tanjung Duren Utara ataupun Selatan ini banyak sekali kos-kosan karena kebetulan memang ada beberapa universitas terkenal di sini. Nah, agar lebih berhati-hati dan tidak melakukan hubungan bebas atau hubungan suami istri di luar nikah, karena dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah, dan salah satu dampak buruknya seperti kasus YVN ini, dia menggugurkan janin bayi yang dikandungnya, dan itu merupakan perbuatan pidana dan diatur dengan dalam KUHP pasal 342 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara.